Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofian dari kelas 2D, ingin menyelesaikan tugas ilmu pendidikan Islam, yang dimana tugas ini bersifat video gitu kan ya, kayak gini ngeblog ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa ya, menurut Anda mengapa ilmu pendidikan Islam terhadap digital saat ini, dan bagaimana memakai integritas nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan, dan mengapa bisa relevan tidak? Jadi begini, jadi menurut saya itu ilmu pendidikan Islam saat ini itu sangat relevan untuk dipelajari di era digital saat ini kan. Nah, ada beberapa alasan ya, atau ada beberapa poin yang relevan gitu kan. Yang satu itu nilai-nilai etis dan moral. Apa? Nah, pendidikan Islam melakukan tapi ilmu pendidikan Islam menekankan pentingnya nilai-nilai dan moral untuk yang universal. Nah, yang poin keduanya itu pembentukan karakter. Pendidikan Islam juga fokus pada pembentukan karakter yang kuat dan berakhlakul karimah, supaya tidak melenceng sautik. Terus keseimbangan, mengapa harus keseimbangan antara ilmu dan iman? Nah, pendidikan Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan pengetahuan dan iman. Beda ya, antara ilmu, bila mana kita tahu itu ilmu, nah kalau tidak disertai iman itu kosong, itu kan begitu. Baik saja, pertanyaan satu segitu. Perbedaan orientasi antara pendidikan Islam yang berbasis tauhid dengan berbasis barak sekuler dapat dilihat beberapa aspek, yaitu yang satu dasar filosofisnya, tujuan pendidikan, dan cara berpikir. Nah, cara berpikir pendidikan berbasis tauhid ini mendorong cara berpikirnya yang mengintegritaskan nilai-nilai Islam dan mempertimbangkan aspek spiritual dan proses belajarnya. Nah, sedangkan sistem pendidikan berbasis barat yang sekuler cenderung mendorong cara berpikir yang lebih rasional, analitis, dan berbasis bukti ilmiah, dan begitu saja. Terus dampaknya terhadap cara berpikirnya itu apa sih? Positif dan moral. Yang keduanya integritas ilmu dan iman. Terus pengembangan spiritual dan rasional. Begitu saja pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Saja pertanyaan ketiga, jika Anda hidup kan di masa awal Islam, sistem pendidikan seperti apa yang akan Anda kembangkan untuk menyebarkan ilmu secara efektif namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam? Begitu pertanyaannya, maka saya akan jawab, jika saya hidup di awal peradaban Islam, saya akan mengembangkan sistem pendidikan Islam yang mengintegritaskan nilai-nilai Islam dan penyebaran ilmunya sangat efektif. Nah, seperti pusat pendidikan di masjid, pengajaran Al-Quran dan hadis, metode yang pembelajarannya yang lebih alternatif, dan perkembangan akhlak dan moral. Terus pengajaran ilmu dunia yang bermanfaat, karena kan man arod dunya falaihim bil ilmi wa man arod
da ahiruka falaihim bil ilmi wa man aroda alaihuma falaihim bil ilmi. Nah, barang siapa yang ingin mendapatkan, nah begitu, mendapatkan dunia maka ku ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat maka ku ilmu, dan barang siapa ingin mendapatkan keduanya maka carilah ilmu atau dengan ilmu gitu kan. Baik, itu saja. Kita langsung saja ke pertanyaan yang keempat. Mengapa pesantren mampu apa cina mampu bertahan hingga kini dengan sistem pendidikan nasional? Terus apakah kunci kekuatan utama dan bagaimana Anda melihat pada masa zaman sekarang gitu kan? Ini saya lihat itu kenapa mampu pesantren bertahan saat ini gitu kan, karena tradisinya yang kuat dengan tradisinya yang sangat kuat, terus dalam mengajarkan nilai-nilai keagamaan Islam yang kuat gitu kan. Terus kuncinya tuh apa sih? Kuncinya kekuatan utama pesantren adalah pengajar agama yang kuat, pembentukan karakternya yang sangat hebat, terus dan kemampuan menjaga tradisinya. Terus masa depan pesantren di tengah perubahan zaman ini memerlukan perubahan zaman yang memerlukan apa ya? Memerlukan adaptasi dengan teknologi dan perubahan integritas dengan pendidikan modern dan terus berperan dalam masyarakat kan. Saja jika Anda menjadi guru PAI di era teknologi seperti ini sekarang pun, metode apa yang Anda pilih untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada siswa yang sangat visual dan digital? Bagaimana cenah jika saya menjadi guru PAI di era teknologi seperti sekarang? Saya akan memilih metode yang menggunakan teknologi dengan pendekatan yang efektif seperti media digital yang interaktif, terus pembelajaran basis online, terus penggunaan platform pembelajaran digital, dan terus kombinasi dengan kegiatan nyata. Nah, bagaimana ini teh mengkombinasikan pembelajaran digital dengan kegiatan nyata seperti diskusi kelompok, proyek yang berbasis online atau nilai Islam, dan kegiatan komunikasi untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Islam. Begitu saja. Baik, terima kasih. Saja jika Anda menjadi guru PAI di era teknologi seperti ini sekarang pun, metode apa yang Anda pilih untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada siswa yang sangat visual dan digital? Bagaimana cenah jika saya menjadi guru PAI di era teknologi seperti sekarang? Saya akan memilih metode yang menggunakan teknologi dengan pendekatan yang efektif seperti media digital yang interaktif, terus pembelajaran basis online, terus penggunaan platform pembelajaran digital, dan terus kombinasi dengan kegiatan nyata. Nah, bagaimana ini teh mengkombinasikan pembelajaran digital dengan kegiatan nyata seperti diskusi kelompok, proyek yang berbasis online atau nilai Islam, dan kegiatan komunikasi untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Islam. Begitu saja. Baik, terima kasih.